milik pemerintah kota atau pemerintah pusat, tapi ini menjadi kesadaran bersama. Seperti tadi saya ngomong karo Pak Wali Kota, koi sopo tadi anak Yesus Kamling. Dalam setiap perjalanan kepemimpinan, selalu ada kisah yang menorehkan jejak. Jejak pengabdian, keteguhan, dan cita-cita untuk memajukan rakyat dan kotanya. Inilah jejak sang pemimpin. Sebuah episode spesial dari 1 jam lebih dekat menelusuri perjalanan seorang putra Yogyakarta yang mengabdikan dirinya untuk tanah kelahirannya. Wisnu Sabdono Putro, Ketua DPRD Kota Yogyakarta periode 2024 hingga 2029. SMA saya seputaran kelas 2 kalau enggak kelas 3 pada waktu itu, sekitar umur ya coblos pertama lah. Saya ini memang kalau dianggap sebagai simpatisan PDI, simpatisan karena waktu itu saya ikut Banjar. Banjar itu namanya Banteng Pelajar. Terus suatu ketika saya pulang ke rumah, ada senior PDI yang namanya Pak Tukijo dan Pak Budi Kenyul. Budi Manyul apa Kenyul ya? Manyul, Budi Manyul. Itu teko nang omah langsung ngongkon aku lah, nyuruh nu kemelu yo rapat PDI. Terus aku kon ngopo Mas? Sepon kemelu. Wah aku sing nggo seragam ngene iki, ora apa-apa kemelu pon. Akhirnya saya masih pakai seragam, dijak ke rumahnya namanya Pak Yono Pitik. Pak Yono Pitik itu anggota Satgas Bandra waktu itu. Sekarang sudah meninggal orangnya. Nah, dari sana ternyata sudah kumpul orang. Nah, itu ada pemilihan Komdes. Komdes itu komisariat desa. Nah, terjadilah pemilihan dari Komdes itu pemilihan Kordes. Kordes itu koordinator desa. Pas saya umur 17 tahun, saya coblosan pertama, saya diangkat jadi Kordes PDI. Waktu itu urung PDI Perjuangan, masih segi 5, tahun 92. Semangat juang itu telah tumbuh sejak usia belia. Di usia 17 tahun, Wisnu Sabdono Putro sudah dipercaya memimpin organisasi Sayap Muda dari PDI Perjuangan. Langkah yang jarang ditempuh oleh remaja seusianya, namun bagi Wisnu, politik bukan sekadar kekuasaan. Politik adalah jalan perjuangan, jalan untuk melanjutkan cita-cita Bung Karno. Ini rumahnya Pak Yono Pitik, dulu namanya Yono Pitik. Beliau ini Satgas Bandra. Nah, pertama kali saya dibawa di Gawandene ini karo jenenge Budi Kenyul karo Mas Tukijo. Tahun 92 iki IP-ne Pak Yono Pitik. Pak Yono. Oh alah ini adike Pak Yono Pitik. Pak Yono inilah sing dulu ketika pada berkumpul PDI, belum PDI Perjuangan loh ya. Kuwi nuding, iki Wisnu tak dadake Kordes, sapa sing ora setuju? Nah, semua pada diam, akhirnya setuju saya jadi Kordes tahun 92. Nah, disinilah awal saya masuk PDI, belum PDI Perjuangan. Disinilah awal saya masuk PDI. Terus malam seminggu kemudian saya dilantik, kalau nggak 3 hari seminggu, saya dilantik menjadi Kordes. Nah, jadi Kordes oleh Pak Badrowi pada waktu itu. Pak Badrowi kuwi dulu anggota DPRD Kota Yogyakarta dari PDI. Nah, terus dari sinilah awalnya saya berkecimpung, bergelut di partai atas bimbingannya namanya, saya kalau manggil ya Kang Yono. Banyak berubah tapi ini kan. Tapi ini banyak berubah, Pak. Tapi ini sih ngene iki sih. Belum ada Blumbang, Pak. Belum ada Blumbang. Ini ngisoran ngene iki. Saya duduk di sini
Pak Raji duduk di sana, padu antara wong tua karo bocah bayi umur 17 tahun. Nah, saya masih umur 17 tahun waktu itu. Ini lukisan Kang Yono. Oh, gagang ini dari dulu beliau Satgas Banra. Satgas Banra, Kang Yono Pitik namanya. Karena dulu Juragan Pitik. Di sana nggak Pak Yo? Sudah nggak ada, tinggal itu. Ya cuma ini foto-foto Bung Karno. Maka beliaulah yang pertama kali yang menjadikan saya, mempedikan saya itu ya Kang Yono itu. Atas dasar desakannya namanya Budi Kenyul sama Tukijo. Oh iya, Budi Kenyul. Nah, sekarang Budi Kenyul sudah almarhum, Pak Tukijo masih sehat. Jadi digeret balik sekolah, bisa nganggo seragam kuwi. Pakai seragam sekolah SMA, digeret gondene nang kene ana penunjukan Kordes. Baru kemudian 3 hari seminggu baru dilantik itu. Nontran itu ono semacam PDI tandingan yang diketuai oleh Yusuf Meruk gitu. Nah, Bu Mega terakhir datang ke Jogja itu kalau tidak salah ada 2 kali sebenarnya. Yang pertama di Amongrogo, yang kedua di Kulon Progo. Itu tahun 93. Itu tanda-tanda lah ada pengkhianatan itu. Nah, proses itu sampai pada tahun saya masuk kuliah 94, terus 96 terjadi peristiwa 27 Juli. Nah, saya bagian dari orang di antara di Komcam Wirobrajan. Komcam itu kecamatan, kalau sekarang PAC, itu saya beserta jajaran saya yang pro Mega sendiri. Jadi waktu itu di Pakuncen, di Patangpuan tidak pada berani untuk mendeklar pro Mega atau pro Suryadi itu. Nah, kami yang di Wirobrajan sebagai Komdes waktu itu mendeklar kami pro Mega. Nah, setelah dalam proses itu lokal di Wirobrajan ya. Sementara saya sebagai mahasiswa, saya tahun 94 ketompo neng Atmajaya di Fakultas Hukum. Terus 96 artinya begitu sama teman-teman gerakan, ternyata ada dikenalkan dengan namanya Bu Prapti. Nah, inilah awal tonggak sejarah perjuangan saya bersama teman-teman PDI melakukan gerakan perlawanan terhadap Pro Suryadi yang waktu itu dipimpin oleh Orde Baru. Nah, saya bersama teman-teman di Paris Pitung Puluh itu mendirikan namanya PSIM. PSIM itu pendukung setia Ibu Megawati. Ini dulu disewa. Ini punyanya Mbok De Prapti dulu. Ini sosok legenda. Kalau di Jogja jane legenda Mbok De. Orang PDI pasti tahu, harusnya tahu. Oh, Mbok De Prapti itu sopo. Mbok De Prapti itu siapa, perjuangannya bagaimana, harusnya tahu. Mbok De Prapti ini sosok perempuan yang luar biasa karena selain dia waktu itu pengurus DPC PDI pada waktu itu, karena secara struktural PDI waktu itu kalau mau melakukan perlawanan terhadap Orde Baru, mengalami tekanan-tekanan, intimidasi, represif dari aparat, maka Mbok De Prapti, beberapa teman-teman PDI waktu itu ada Toto S. Purwanto, ada Iwan Setiawan,
dia keluar dari struktural, bukan keluar dari PDI, dia keluar struktural. Terus dengan yang lain-lainnya, dengan Doro Acun, Mas Anto, itu membuat namanya ada Mas Hasto, yang sekarang Sekber itu, membuat namanya PSIM. PSIM itu pendukung setia Ibu Megawati. Ini teman-teman bisa melakukan perlawanan secara kultural. Secara kultural itu dia bisa melakukan kegiatan-kegiatan di luar struktur sebagai orang partai. Salah satu contoh yang spektakuler adalah kita wadul sebagai wong Yogyo, wadul neng Imogiri di Sultan Agung. Kita berdoa di sana. Yang kebetulan malam itu Ibu Mega datang ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman PSIM nggawe namanya Labuan Demokrasi di Parangtritis. Wah, ini bukan hanya ribuan, tetapi ratusan ribu dari Jawa Tengah DIY semua turun ke Parangtritis untuk melihat labuan itu. Sehingga, nah, labuan ini apa maknanya? Kita mengubur kepala kerbau. Mengubur itu merupakan istilahnya mengubur angkara murka yang dilakukan oleh Orde Baru. Sehingga dari Jogja inilah kawan-kawan melakukan perlawanan terhadap Orde Baru yang menurut kami ini berhasil. Maka pada tahun 99 bergantilah dari PDI menjadi PDI Perjuangan. Saya kalau makan tidur ya di sini, berguru ya di sini, melatih mental keberanian ya di sini. Jadi mergombok delah saya wani ya acaranya. Nah, ternyata yang namanya Bu Prapti ini dulu mantan pengurus DPC PDI. Terus ada Pak Toto Espur, kita nyebutnya bakule buku karena dodol buku neng shopping. Sebelum ada Taman Pintar dulu nang shopping. Terus ada Mas Iwan itu ternyata bendara DPC dulu. Kalau dipanggil Bude Prapti, itu ibu mertua saya, Bu Prenja, kalau nggak dipanggilnya Bu Prenja. Saya pun sejak jadi mantunya Bu Prapti juga jadi tahu apa itu perjuangan yang sebenarnya. Jadi memang Mbak Nuni ini walaupun mantu, tetapi ikut diaktifkan. Ya aktivis juga. Jadi bareng-bareng lah kita ini, karo Mbok De, karo anak-anak termasuk Mbak Nuni sebagai mantu ini, ya bareng-bareng untuk bersama-sama waktu itu melawan Orde Baru, Ya. melawan represifnya aparat kan. Dari sana saya mencoba menggalang di Wiro Brajan bersama teman-teman muda, cah nom-nom, terus akhirnya ketemu dengan teman-teman sing cah nom-nom, itu nggawe sing jenenge Banteng Kesaput Mego. Saya bersama teman-teman Wiro Brajan nganake jenenge Larungan Demokrasi neng Kaliwinongo. Nah, pesertanya kisaran 500-an lah, 500 sampai 700 orang. Bapak-bapak ini dulu berawal ya bisa dibilang ya, kita kumpul di sini memperjuangkan hak-hak rakyat ya, sampai pernah digerebek, tapi kita tetap bertahan karena kita intinya satu, membela rakyat yang jelas itu. Alhamdulillah sekarang Pak Wisnu sudah menjadi anggota ya, alhamdulillah sudah melahirkan lah dari rumah yang seperti ini, bisa melahirkan orang-orang yang benar-benar bisa menjadi jembatan rakyat. Ya, kondisi gedungnya bangunannya ini. Sama satu lagi yang Sentong Tengah itu dulu Sentong kita, Tengah, ya. tapi udah dijual. Lewatnya sini, lewat depan ini, Pendoponnya ya, pendoponnya. bisa menampung sampai 200 orang. Kita dulu nyablon di sini. Bahasanya kayak gitu. Urunan. Urunan itu ya 1000, ya 2000. Untuk beli apa bahannya, kalau kaosnya
Misalnya mbaknya punya kaos kosongan, nanti kita sablonin semacam kayak gitu. Ini dulu halaman mbak aslinya. Ini halaman. Jadi tempat kerjanya sebelah sini sama yang di Sentong Tengah. Kita di sini untuk santai-santai duduk aja. Sejak kecil, ia telah menaruh kagum pada sosok sang proklamator, Insinyur Soekarno, dengan ideologi yang membangkitkan semangat nasionalisme dan keberpihakan pada rakyat kecil. Dari situlah keyakinannya tumbuh bahwa kepemimpinan harus berpihak, bahwa perjuangan harus berlandaskan cinta pada bangsa. Dan langkah itu kian teguh saat ia bergabung dan aktif dalam kegiatan partai PDI Perjuangan di bawah kepemimpinan Ibu Megawati Soekarno Putri. Mbah Kakung ya, Mbah Kakung itu aktivis PNI. Om saya ada yang aktivis PDI, ada yang tentara. Nah, dua-duanya ini nggak cocok ini. Sing siji kepengen saya terus ke kaya simbah, sing siji aja berpolitik. Karena memang saya pernah tahun 96 itu kasus itu saya digawa neng Kodim. Neng Kodim dari jam 11 sampai jam 8 pagi. Terus neng Koramil ku ya jam 4:30 dibawa ke Koramil. Pokoknya intinya kalau neng Prabajan ono apa-apa, saya selaku person maupun sebagai ketua PDI neng Prabajan waktu itu donek nek nganti neng Prabajan ono apa-apa kowe sing tak cekel pertama kali kira-kira ngono kuwi. Nah, latar belakang orang tua PNS, guru. Pasti waktu itu Golkar kan ngono. Dan membiarkan saya untuk aktif di PDI. Tadi ketertarikan saya waktu itu saya dari SMA sudah mulai nyelengi. Saya tuh nyelengi karena sanggupnya mau 100 rupiah waktu itu. Saya nyelengi 100, 200, 300 sampai 10.000, 100 rupiah sampai 10.000 itu saya membeli kasetnya pidato Bung Karno. Dulu orang dulu pasti ingat neng Jalan Senopati itu kan di pinggir jalan tuh dodolan akik ya. Terus ono kol Toyota box biru, dia itu jual dodol kaset pita cilik waktu itu pidato Bung Karno. Nah saya angger nyelengi mesti mung tanggo tuku kuwi. Bahkan kecil saya tuh senengane meniru gaya pidato Bung Karno neng cermin gitu. Nah itu awal mula ketertarikan. Waktu itu kan nggak ngerti ideologi ya. Ya saya senang saja dengan Bung Karno ketika pidato banyak manusia yang mendengarkan dan semua mendengarkan, orang sing tidak mendengarkan, semua fokus kepada pidatonya Bung Karno. Nah itu yang membuat saya tertarik. Oh gayanya, stylenya Bung Karno ketika berpidato dan masyarakat semuanya mendengarkan. Itu yang membuat saya tertarik. Terbukti ketika saya orasi di hadapan 500 sampai 700 orang itu, satu kali pun tidak ada orang yang bergeming. Semuanya mendengarkan saya.
dan tidak ada yang yuk lari atau apa. Maka ketika saya teriak Mega pasti menang, ngono ki ya semua dadi siji meneh. Hadirin dipersilakan duduk. 99 saya jadi ketua PAC, saya hanya ingin mengabdi kepada rakyat, kepada masyarakat, dan tidak terbersit satupun saya kepengen jadi dewan. Karena memang pada tahun 99 itu sebenarnya saya sebagai ketua PAC pertama kali PD Perjuangan itu untuk jatah janjane jadi dewan. Tapi tidak tak ambil waktu itu. Saya sebagai formatur saja, maka saya nggak pernah ngambil tahun 99 sebagai anggota Dewan itu. Nah berproses dari sana karena ada sedikit dinamika, setelah saya tidak menjadi ketua PAC maka saya hanya sebagai wakil ketua PAC. Sampai sekarang ini saya tidak pernah menjadi pengurus PDI, dari PDI sampai PDI Perjuangan. Jadi dari tahun 92 sampai sekarang hari ini saya belum pernah tidak menjadi pengurus terus. Saya sempat vakum 2004, 2005 sampai 2014. Saya tetap sebagai wakil ketua PAC tapi tidak pernah aktif gitu. Sama saat itu mau keletak jalan sama rumah saya. Warga saya itu rano kok sing nyoba sama satu. Kalah karo sing ngarepe sampingnya saja pasar Serangan itu kan jadi mau samping ya ora ono sing nyoba sama satu. Ya kalau saya harus berterima kasih dalam proses perjalanan saya pasti berterima kasih dengan Pak Tukijo, Pak Mas Budi Kenyul, ada Pak Yono Pitik, namanya Yono Pitik, Pak De Prapti, Toto S. Purwanto, bakule buku itu, Mas Widi Praptomo, Pak Katin. Ini rumahnya Pak Katin Subiantoro, beliau tokoh PDI dan PDI Perjuangan. Dia juga mantan anggota MPR. Dulu yang mengantar saya seminggu 2 kali bisa saya tak antar ke Jakarta karena saya memang tidurnya di sini. Dulu di sini ada namanya ponakannya Bu Dokter Bu Titik itu nek sakit ya mung tinggal periksa Bu Dokter. Kenapa ini wis tak anggap Pak Katin itu bapak saya, Bu Titik itu keluarga saya. Ada namanya Mbak Tias. Mbak Tias itu juga ponakannya Pak Katin. Nah, beliau sing senengane nyepak-nyepake maem saya, rokok saya. Tapi disinilah tokoh-tokoh PDI sekarang ini yang munculnya dari sini. Salah satunya ada Mbak Esti, ada Pak Nuryadi, dulu juga di sini. Ada Mas Widi Praptomo, semuanya muncul di sini. Ini rumah pergerakan. Terus
Ya kumpul ada Mas Ian, Mas Timbul almarhum. Ini di sini. Nah, disinilah kami bertemu dengan beberapa orang-orang godok melakukan pergerakan juga selain di tempat Paris Pitung Puluh. Paris Pitung Puluh itulah yang mendidik saya melakukan perlawanan-perlawanan. Di sini saya belajar berorganisasi. Setelah saya dilantik tadi di rumahnya Kang Yono, saya hidup di sini hampir 3 tahunan. 3 tahunan, dan beliau ini Pak Katin ini guru yang luar biasa, Mbak. Karena memang backgroundnya guru beliau. Dan dia tokoh PDI sampai beliau meninggal pun masih mempunyai idealisme tentang NKRI dan Pancasila. Dulu saya ini jadi apa ini saya ini? Tapi dulu nggak selebar ini, masih cilik. Mungkin ya neng kene lah mungkin, tapi ora kita neng kene iki. Dulu saya tidur di sini tahun kisaran tahun 97, 96 sampai 98 lah. Bahkan 99 saya tidur, makan, ngapa-apa di sini. Karena dekat dengan kampus. Saya dengan pertama tahun 96 itu dengan teman saya namanya Timbul, sekarang sudah almarhum. Yang kedua namanya Mas Ian. Mas Ian itu sekarang anggota DPRD Provinsi. Ian Kurnia, itu teman saya tidur di sini. Tiap hari, tiap malam. Dulu Mbak Esti pun juga sering ke sini. Kalau malam, pagi-pagi itu di sini nih, tak buka ke lawang. Nah ini di sini. Nah, kalau ada tamu malam-malam yang buka ke lawang saya. Tak buka ke lawang, tak sugui maem ngono, tak sugui wedang, itu ya saya. Sebenarnya tidak banyak berubah rumah ini. Ya masih begini-begini saja. Kalau nggak ada, ya tidak ada Kang Yono, tidak ada Pak Kapten, tidak ada Mbok Deprapti, dan teman-teman perjuangan, ya saya belum tentu bisa menjadi seperti ini. Apapun yang membentuk mental saya ini, salah satunya Pak Katin ini. Pembukaan kongres, jadi beliau ini salah satu tokoh Kristen sebenarnya. Ya waktu PUSI tahun 73, beliau ini bersama-sama teman-teman Kristen, PUSI menjadi PDI. Terus beliau juga tokoh yang sampai tahun 99 menjadi PDI Perjuangan. Ini ya orang tua saya, ya guru saya, mentor saya, ini Pak Katin Subiantoro namanya. Kita tidak bisa menafikan orang per orang atau menafikan satu sama yang lain. Karena dalam proses kehidupan ini semuanya pasti punya peran. Nah, punya peran itu persentasenya berapa ini yang saya nggak bisa ngukur, karena ya semua itu kan punya perannya sendiri-sendiri dalam proses saya berpolitik dari tahun 90 sampai sekarang. Mungkin saya nggak bisa ngomong, oh ini yang perannya paling besar, nggak bisa. Tetapi bahwa senior-senior saya, misalnya saya dengan Pak Katin, apapun yang terjadi, itu yang mendidik saya secara politik di sana. Tetapi mental saya dididik oleh Mbok Deprapti. Saya harus melawan aparat tentara maupun polisi waktu itu. Saya bersama teman-teman PSIM
Tapi saya juga tidak boleh menafikan bahwa proses ini ada kawan-kawan senior yang lain yang hari ini mendukung saya. Jadi ya semuanya menurut saya sangat berperan. Maka itu menjadi kesadaran bersama. Dari perjalanan panjang itulah Wisnu Sabdono Putro membangun karir politiknya dengan kerja nyata, dengan dedikasi, dan dengan kesetiaan pada nilai-nilai perjuangan. Kini, sebagai Ketua DPRD Kota Yogyakarta, ia memegang amanah besar. Mengawal aspirasi rakyat, menyeimbangkan kebijakan, dan memastikan Yogyakarta tumbuh menjadi kota yang maju tanpa meninggalkan jati diri dan budayanya. Tahun 2014 saya menjadi ketua PAC lagi. Terus waktu itu karena sudah 3 periode dari Mbak Ari, Mas Budi, terus istrinya Mas Suge, itu dari Wrobrajan mencalonkan nggak pernah jadi. Itu didapel 2 orang Wrobrajan, nggak ada yang jadi. Akhirnya 2014 ketika saya mencalonkan, bukan mencalonkan, saya didapuk kan tadi ketua PAC, hanya ditanya nyalon enggak, saya bilang enggak, saya bilang gitu. Tapi pas kesininya tahun 2019 ditanya lagi kira-kira nyalon enggak, saya bingung, saya ngomong nek nyalon aku ra ndedit, saya bilang begitu. Memang saya nggak niat mencalonkan, karena sekali lagi saya ini berpartai tidak untuk menjadi anggota dewan. Tapi waktu itu teman-teman mendukung, saya ngomong yo kalau perlu gotong royong ya kita gotong royong gitu. Karena kebetulan background saya ini kan kalau dulu hilang dari PD itu saya bekerja sebagai tukang tagih lah, itu baleni. Jadi tukang tagih. Terus 2011 saya jadi pengacara, maka invest sosial saya ini saya manfaatkan. Jadi waktu jadi pengacara, saya tuh yo pengacara sing ora sugih, pengacara ora didit lah, ora tau njaluki duit klien toh. Nah, invest sosial ini yang tak manfaatkan, didukung oleh struktur PAC ranting anak ranting yang ada di Kecamatan Wrobrajan. Hanya saya memberanikan diri mencalonkan diri. Puji Tuhan, alhamdulillah 2019 dengan modal 25 juta saya jadi anggota dewan pertama kali. Tuh, dan diangkat oleh partai sebagai sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Untuk seluruh ketua PAC yang hadir, untuk seluruh ketua dan sekretaris ranting yang telah hadir, untuk seluruh selamat datang kami ucapkan untuk Wakil Wali Kota Yogyakarta, Bapak Wawan. Ya, Pak Wali sedang dalam perjalanan dan tentu acara ini terselenggara dipimpin secara langsung oleh Bapak Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta bersama Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Kita beri tepuk tangan untuk beliau. 2024, nah ini agak berat sebenarnya. Mungkin karena saya wis dianggap didit, maka saya habis sekitar 370
370 itu gotong royong. Kalau uang pribadi saya ya habis 225. Itu saya mencalonkan diri agak ketir-ketir juga ini yang kedua, karena memang situasi 2024 bagi PDI Perjuangan ada tekanan yang luar biasa gitu ya. Sehingga saya jadi ini menurut saya sudah luar biasa, dan saya mendapatkan suara 2024 itu 3.525. Kayaknya terbanyak di PDI Perjuangan. Percaya nggak? Kenapa saya bilang itu mentalitas? Saya disusui duit 2.000 kalau dibuang. Kamu 2.000. Artinya ketika parkir itu harganya 1.000, dia sudah korupsi berapa? 2.000. Mengembalikan 2.000 kalau di puncak. Sumpah enggak? Ya dinamika politik itu kan ono kaya wong urip sosial ya. Wong seneng karo wong ra seneng ya akeh wong ra seneng. Itu wis biasa. Jadi kalau saya pengennya ya orang melihat saya seperti ini, Wisnu Sabdono Putra alias Klowor itu ya yang ini jadi sebelum jadi dewan sampai tadi dewan itu ya biasa. Saya menganggap bahwa jabatan sebagai dewan itu amanah ini kan klasik ya. Ini kan pegawai outsourcing ngono wae. Karena 5 tahun kan kudu tarung meneh. 5 tahun harus tarung lagi, 5 tahun harus tarung lagi gitu. Nah, saya bukan orang yang sombong, saya bukan orang yang tinggi hati, tapi tetap saya menjadi Wisnu Sabdono Putra sing ya dhisik wong biasa, uripe ya biasa, bareng-bareng ro warga ya biasa, dikenal wong ya sing biasa-biasa saja. Tidak terus jabatan sebagai dewan ini menjadikan orang ono kasta, ono ya kira-kira begitu. Nek jarine dadi wong sing lembah manah. Humble nek basane saiki ngono. Kira-kira ngono. Siap. Dengan program tilik. Program tilik itu nanti berkaitan dengan orang sakit dan nanti mungkin kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pagi hari ini kita bersama-sama di Kelurahan Potong Rajan RW 1 Kerangan, rumahnya Pak Prasetyo tadi sudah disampaikan bahwa ini akan ada prosesi bedah rumah yang sudah disebutkan, ada Pak Anies, ada dari PP ngomong 500 sih ditambahi lagi susah. Kita ini luweh seneng semacam showbiz apa ya. Ya selain seneng tampil itu kepengen seolah-olah dilihat, oh iki lho wajah
Padahal sebenarnya lebih banyak kalau kita terjun ke masyarakat, banyak persoalan. Maka misalnya kita bicara bedah rumah, yang tiap minggu, setiap Sabtu atau Minggu kita lakukan itu memang luar biasa. Rumah-rumah warga kota Jogja ini yang memang masih banyak yang perlu dibenahi. Dari sekian puluh bedah rumah yang saya angkat itu, ada satu rumah yang saya ngonek sedih dikira gawe-gawe, tetapi di salah satu rumah Ngadiwinatan yang notabene itu di tengah-tengah kota, ada rumah kisaran 4x7 meter, satu kamar, satu untuk masak, satu ruang tamu, yang lantainya masih tanah, dihuni 4 orang. Kemarin anaknya yang tertua umur 27 meninggal dunia karena leptokorosis. Ini kan luar biasa, yang tengah-tengah kota ada yang begitu itu gitu loh. Nah, politisi kita ini ya menyebut politisi, padahal aku ya politisi. Ini lo seneng tampil seolah-olah bahwa tidak terjadi apa-apa. Wow, ini sudah begini. Oh, wajah Jogja ini begini. Bicara tentang pendidikan, bicara tentang KMS, bicara ini. Padahal sebenarnya kalau kita mau banyak persoalan. Itu yang harusnya eksekutif maupun legislatif ke sana sebenarnya. Jadi ya harapan saya nanti setelah dalam proses, ya ini masih proses kepemimpinan saya pengen betul-betul memang ya masyarakat kota Jogja harus terangkat harkat dan martabatnya ya. Dari remaja yang mengidolakan Bung Karno menjadi pemimpin yang dipercaya rakyat, perjalanan ini adalah bukti bahwa semangat perjuangan tak mengenal usia. Inilah Wisnu Sabdono Putro, dan inilah jejak sang pemimpin.